masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Haleluya. Inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saatnya kita bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktu, Pembebasan. bebasan telah datang. Haleluya. Haleluya. Mari keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya. Oh, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, Sukacita. cinta dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Kami bersukacita. Amin. Bersukacita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Shalom, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kalau pada malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya ulangi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pada malam hari ini saya mengambil tema tetap bersukacita di tengah pandemi COVID-19. Dan kalau kita perhatikan, Filipi 4 ayat 4 ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita lihat riwayat hidup dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini banyak mengalami kesulitan,
banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami penderitaan, dan bahkan amat dekat dengan maut. Kapalnya pernah karam, keluar masuk penjara, dan ini semua dialami oleh Paulus. Bukan karena kesalahan Paulus, tapi ini semua karena imannya yang begitu luar biasa, percaya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Rasul Paulus mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, Rasul Paulus tetap bisa menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan isinya adalah agar jemaat di Filipi itu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa saat ini kita semua juga mengalami masalah. Kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami masalah tentang COVID-19 ini. Dan banyak manusia yang merasa takut, banyak manusia yang merasa bahwa ini hidup zaman sekarang ini mengalami banyak kesusahan karena pekerjaan, karena dalam keluarga, semua mengalami masalah pada waktu pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya bahwa kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi saat ini tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan pada malam hari ini kita akan belajar mengapa Rasul Paulus bisa sangat bersukacita di dalam Tuhan. Padahal dia menghadapi begitu banyak kesulitan, bahkan penderitaan. Ternyata kuncinya ada di dalam kata-kata di dalam Tuhan. Ya, tadi dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu adalah kuncinya. Artinya apa? Artinya bahwa Rasul Paulus itu dalam menghadapi masalah, penderitaan, pergumulan, dia selalu melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang Tuhan. Dia tidak melihat dari permasalahan yang dihadapi, tapi dia fokus melihat dari apa yang dikatakan Tuhan untuk anak-anaknya. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga pada Filipi 4 ayat 13, di sini katakan juga bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pada waktu Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara, Rasul Paulus sadar bahwa ini semua dia bisa lakukan karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada Rasul Paulus. Itu yang luar biasa, saudara. Jadi artinya kita tidak bisa bersukacita kalau tidak di dalam Tuhan. Sukacita yang diberikan oleh dunia itu sukacita yang semu, sukacita yang tidak kekal, sukacita yang musiman. Pada waktu kita menerima berkat mungkin kita bisa bersukacita, tapi pada waktu kita menghadapi masalah kita tidak bisa bersukacita. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita bisa bersukacita karena kita melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan daripada sudut pandang manusia. Dan kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus melihat ke depan. Kita tidak boleh melihat dari sekarang, tapi kita melihat apa yang akan kita peroleh di kemudian hari, yaitu kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita membayangkan kemuliaan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaannya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima di kemudian hari. Dan saat ini, mari kita tetap bersukacita dalam menghadapi COVID ini. Jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas, jangan stres, jangan putus asa. Tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya percaya segala firman yang disampaikan kepada kita semua, itu semua untuk kebaikan saudara dan saya. Pada malam hari ini kita akan belajar apa sih keuntungannya kalau kita senantiasa bersukacita. Yang pertama, dengan bersukacita senantiasa, maka tubuh kita ini menjadi lebih sehat. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, di sini katakan bahwa hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita itu adalah obat yang manjur. Ya, kalau manjur itu berarti bisa menyembuhkan segala sesuatu.
Dan saya percaya pada waktu kita bergembira, pada waktu kita bersukacita, maka sistem imun kita ini akan meningkat. Dan pada waktu sistem imun kita ini meningkat, maka tubuh kita ini akan menjadi lebih sehat. Pada waktu ada virus masuk, bakteri yang masuk, parasit yang masuk, kita tetap sehat. Karena apa? Karena sistem imun kita itulah yang akan melawan virus, bakteri, dan parasit tersebut. Itulah fungsinya, bahwa dengan bersukacita, maka tubuh kita ini akan menjadi lebih sehat. Karena apa? Karena imun kita ini meningkat. Tapi kalau hati kita ini penuh dengan kepanikan, hati kita ini penuh dengan kecemasan, hati kita ini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, justru ini akan menyebabkan tubuh kita ini mudah terserang oleh penyakit, khususnya adalah virus. Karena apa? Karena hormon-hormon stres itu akan keluar di dalam kehidupan kita. Hormon kortisol, hormon inilah yang akan menekan sistem imun kita. Dan pada waktu sistem imun kita ditekan, maka pada waktu virus itu masuk, maka tubuh kita ini mengalami suatu kekalahan. Dan akhirnya kita jatuh sakit. Tapi pada waktu kita bersukacita, maka kita akan bisa tetap sehat. Apapun yang kita alami. Itu adalah yang pertama. Ya. Dengan bersukacita senantiasa, maka tubuh kita ini menjadi lebih sehat. Yang kedua, dengan bersukacita senantiasa justru akan mendatangkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita lihat Paulus dan Silas meskipun ada di ruang penjara, tapi Paulus dan Silas masih bisa berdoa, menyanyi, dan memuji-muji Tuhan. Mengapa? Karena hati mereka penuh dengan sukacita. Ya. Dan kita lihat apa yang terjadi pada waktu Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Pada waktu Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, ada suatu mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Di sini katakan bahwa sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada mujizat dan ada pertolongan daripada Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Dan saya percaya pada waktu kita menghadapi permasalahan, kalau kita bersungut-sungut, kalau kita mengomel, justru itu akan menjauhkan dari pertolongan Tuhan. Tapi pada waktu permasalahan datang, pada waktu kita masuk di dalam pergumulan, dan kita tetap bersukacita, kita tetap mengucap syukur, saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan segera dinyatakan. Dan saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi itulah keuntungan pada waktu kita bersukacita. Ya. Ada mujizat, ada pertolongan pada waktu kita bersukacita. Jadi pada saat ini kalau saudara menghadapi suatu permasalahan, mungkin saudara dalam pekerjaan saudara mengalami masalah, ya, dari segi ekonomi saudara mengalami masalah, di dalam keluarga ada masalah, tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena pada waktu kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan memberikan pertolongan pada kita. Dan kita boleh melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan bersukacita senantiasa, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Pada saat-saat sekarang, yang khususnya pandemi COVID-19 ini, sukacita itu adalah sesuatu hal yang mungkin langka untuk kita temui. Karena apa? Hampir semua orang yang kita temui selalu ceritanya tentang hal-hal yang kesulitan, ya,
tentang hal-hal kesukaran, itu yang selalu diceritakan. Ya. Tapi pada malam hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa juga menjadi saluran berkat bagi mereka semua. Kita akan berusaha agar mereka juga bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah hendaklah diri kita dulu bersukacita. Ya. Kalau pada waktu diri kita bersukacita, saya percaya saudara juga akan bisa memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi saudara kita yang lain yang mungkin pada saat ini menghadapi permasalahan. Tapi kalau dalam hidup kita, dalam hati kita penuh dengan rasa kemarahan, kepahitan, kecemasan, hal itu tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena orang lain butuh suatu hal yang bisa menguatkan dia. Salah satunya apa? Dia harus juga bisa merasakan sukacita. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita yang sudah menerima sukacita ini, kita bagikan kepada mereka. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jangan takut, jangan khawatir, jangan stres, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya percaya pada waktu kita bersukacita, saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan itu ajaib, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tapi pada waktu saudara tidak bersukacita, saudara bersungut-sungut, justru di sanalah kita tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan. Mari pada malam hari ini, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita tetap bersukacita. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini juga menjadi terang bagi jalan hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tolong Kau jamah, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan apapun juga, baik dalam pekerjaan, dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.